Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Agustiman, dan hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudara, biasanya kalau ada pejabat pemerintah datang ke suatu daerah, maka orang-orang yang ada di daerah itu akan mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut pejabat tersebut. Mereka akan menyediakan makanan, memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul dan seterusnya. Intinya, ia akan disambut dengan meriah sekali. Nah, di dalam nas kita pada saat ini, yang menjadi dasar firman kita hari ini, yaitu melewati Matius pasal 21 ayat 1-11. Yesus layaknya seperti seorang pejabat yang disambut dengan begitu sukacitanya saat itu, saudara. Ia seperti seorang artis yang terkenal. Ketika ia masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan begitu meriah dan begitu hebohnya. Nah, adapun penyambutan mereka itu ditandai dengan dua hal, saudara. Yang pertama dapat Anda lihat pada ayat yang ke-8, yang mana ayat 8 berbunyi demikian. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Saudaraku, untuk diketahui, di dalam tradisi Yahudi, ranting-ranting atau daun-daun palem merupakan lambang kemenangan, saudara. Dan menghamparkan daun palem atau ranting serta pakaian atau jubah di jalannya Yesus pada konteks itu, ini melambangkan harapan masyarakat Israel waktu itu bahwa Yesus akan menjadi Mesias bangsa Israel yang akan membawa kemenangan dan pembebasan bagi mereka. Lalu kedua, saudara, kita lihat pada ayat ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana, apabila dilihat dari bahasa Ibrani, adalah Hosiana, yang berarti kami berdoa, selamatkanlah kami sekarang, oh Tuhan, tolonglah kami. Dan jadi Hosana pada awalnya adalah doa untuk keselamatan, permohonan untuk pembebasan. Itu yang pertama kali diungkapkan dalam kitab Perjanjian Lama. Namun kemudian rupanya kerumunan orang banyak ini menggunakan Hosana sebagai teriakan aklamasi untuk Yesus sebagai Raja yang akan menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Mereka merubah Hosana yang mestinya sebagai doa untuk keselamatan menjadi sekedar kata pujian untuk Raja mereka yang datang pada saat itu. Dari kedua model penyambutan ini, saudaraku, maka kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pada konteks itu memiliki pengharapan yang bersifat politis, memiliki pengharapan yang bersifat militer. Artinya, Yesus akan memimpin kebangkitan bangsa dan membawa kepada pembebasan politis dan militer bagi mereka. Nah, kita dapat melihat ternyata orang-orang Yahudi ini menginginkan Yesus untuk menjadi raja versi mereka, pahlawan versi mereka, dan Mesias versi mereka. Mereka yakin dengan menjagokan Yesus sebagai panglima mereka akan menang, sebab Yesus dapat membuat berbagai macam mujizat dan kejayaan kerajaan Daud pada saat itu akan dapat dipulihkan. Lalu saudara-saudara, teriakan Hosana, Hosana hanya pujian kedatangan bagi seorang raja yang dapat berperang dan membawa kemenangan. Inilah raja kami, yang mana pada akhirnya teriakan orang-orang yang memuji-puji ini menimbulkan kontras dan meningkatkan sikap permusuhan dari para pemimpin Yahudi. Reaksi ini dapat Anda lihat pada ayat 10. Maka gemparlah seluruh kota itu. Nah, dan beberapa hari kemudian teriakan ini akan berubah, saudara. Yesus akan dihianati oleh orang-orang yang dia kasihi, yang ditinggalkan oleh teman-temannya, yang ditangkap oleh lembaga keagamaan, diadili secara ilegal di tengah malam, dan kemudian dijatuhi hukuman dan dieksekusi antara dua orang penjahat. Tidak ada lagi teriakan Hosana, tetapi yang ada adalah salibkan dia, salibkan dia. Semua berubah. Orang-orang terdekatnya menjauh karena kedatangan Yesus sang Mesias tidak sesuai dengan harapan mereka. Sekarang apa
apa yang mau ditinggalkan oleh nas ini kepada saudara dan saya, terkhusus bagi saudara yang menyaksikan video ini? Yang pertama, saudaraku, kita semua perlu melakukan apa yang dilakukan orang-orang di jalan menuju Yerusalem hari itu. Nah, hari ini saya mau katakan, kita semua perlu berteriak Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Kita perlu menirukan keselamatan dari Yesus, karena kita tahu, saudaraku, karena kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan, dan keselamatannya adalah untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6 berkatakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya kita membutuhkan Mesias untuk menyelamatkan kita dari hukuman dan kematian kekal. Kita membutuhkan Mesias untuk menyelamatkan kita dari dosa kita dan memulihkan hubungan yang hancur antara kita dengan Allah. So, di tengah-tengah pergumulan dunia sekarang ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah, saudaraku? Apakah teriakan Hosana kita, teriakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, Hosana, aku memuji Tuhan, Hosana, aku tinggikan Yesus, masih bergema dalam hati dan hidup kita? Apakah semangat ibadah kita, persekutuan kita, nyanyian dan pujian beberapa minggu yang telah lewat ketika kita masih bisa beribadah di gedung gereja sebelum wabah virus corona ini masih berkobar-kobar dalam hati kita, pribadi dan keluarga kita? Ataukah sekarang kita sudah menjauh dan sudah mulai lupa terhadap Tuhan Sang Juru Selamat kita? Bertanyalah pada diri saudara masing-masing. Renungkanlah dalam hatimu atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik dan aman-aman saja, tetapi ketika dalam keadaan yang tidak baik pun kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Hari ini, oleh karena keadaan, kita saling menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini, pastikan bahwa kita tidak menjaga jarak dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam situasi ini, kita harus semakin dekat kepadanya, saudaraku. Semakin mempermuliakan namanya dan semakin mengasihinya. Tetaplah selalu mengeluk-elukkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan jangan kau pernah lupakan Dia, sebab Ia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari dalam firman ini adalah berdoalah. Saudara, pada awalnya Hosiana atau Hosana adalah doa untuk keselamatan. Anda dapat lihat dan bandingkan dalam Mazmur 118 ayat 25 yang mengatakan, Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Yang mana ini menunjukkan pada nubuat bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Saudaraku, hari-hari ini perlu bagi kita untuk selalu berdoa. Sebab doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan kita atas pergumulan dunia ini. Betapa banyak kita melihat di media elektronik, di WA, di Facebook, di YouTube, dari anak-anak sampai mereka yang dewasa. Mereka berdoa untuk dunia ini, untuk kepulihan dunia ini, dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh memohon dan berseru kepada Allah. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berdoa dalam hidupmu. Bila saat ini Anda atau orang yang Anda kasihi dalam keadaan sakit, katakan pada Tuhan, jika Tuhan mau, pulihkan saya dan pulihkan orang yang saya kasihi. Bila saat ini Anda merasa lemah, takut dan khawatir karena diperhadapkan dengan begitu banyak masalah pergumulan wabah virus corona, katakan sama Tuhan pada saat ini, jika Tuhan mau, berikan aku kekuatan dan kesabaran kepadaku ya Tuhan. Dan hari ini pun saya mengajak saudara
untuk bersama mendoakan pergumulan dunia ini. Katakan dan teriakan dalam hatimu dengan penuh iman, Hosana, Hosana, Hosana. Kiranya Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang maha pengasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala perkara kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan dunia dan negeri ini. Biarlah Bapa, dengan penuh iman kami katakan, Hosana, kiranya Engkau boleh menyelamatkan kami Tuhan. Kami memohon kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, dan apapun yang terjadi tidak di luar kehendak dan otoritasmu. Pada kesempatan ini ya Bapa, dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah, kami memohon kepadamu dalam nama Yesus. Apabila Engkau berkenan, maka bumi dunia ini akan dipulihkan. Berdoa juga pada saat ini untuk garda terdepan, para dokter, ahli medis, perawat, siapapun mereka yang ambil bagian Tuhan. Kami memohon berikan kekuatan buat mereka, berikan kesabaran buat mereka, dan Tuhan melindungi mereka sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka terproteksi di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Keluarga mereka diberkati, dan kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak pergumulan saat ini, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat kami, Tuhan berikan kesabaran buat kami, dan kami percaya hanya dalam nama Yesus badai ini akan segera berlalu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin.